Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas adalah melakukan amal baik semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Sebaliknya, jika niat salah seperti dikotori sifat riya, ingin dipuji, dan lain-lain, maka perbuatan ibadah tersebut menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi dosa. Maka bersyukurlah Anda wahai sahabat beriman yang punya sifat ikhlas. Itu artinya Anda akan mendapatkan keistimewaan. Lantas, apa sajakah keistimewaan orang yang ikhlas itu? Yang pertama, mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat nanti?" Beliau menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Makna ikhlas di sini adalah dia mengucapkan la ilaha illallah dengan sekaligus menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut, yakni dia harus benar-benar mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, kecuali pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, sampai dia dibawa ke arus, tempat beristiwanya Allah, selama dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, diharamkan baginya neraka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sesungguhnya neraka itu haram dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat ini dengan adanya kaum yang lemah di antara mereka, dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan dengan keikhlasan yang ada pada mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, dilapangkan dari masalah yang sedang menghimpitnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang seorang muslim dihadapkan pada suatu masalah yang sangat pelik yang terkadang menjadikan dia berputus asa dalam mengatasinya. Namun amalan-amalan yang dilakukan dengan ikhlas dapat dijadikan sebagai wasilah perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihilangkannya berbagai masalah yang sedang menghimpitnya. Hal ini pernah menimpa 3 orang pada zaman dahulu ketika mereka terperangkap di dalam sebuah gua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka karena doa yang mereka panjatkan disertai dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dia akan husnul khotimah.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 bahkan 100 orang. Kemudian orang tersebut hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akhirnya orang tersebut meninggal sebelum beramal kebajikan sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala terima tobatnya karena keikhlasan dia untuk benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun tergolong orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang keenam, ia akan dibentengi dari godaan setan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setan dan bala tentaranya akan senantiasa menggoda kita umat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Namun hanya orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari godaan mereka ini. Hal ini diakui sendiri oleh pimpinan para setan, yaitu iblis, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pengakuannya itu dalam Al-Quran. Yang ketujuh, ia akan selamat dari jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tercatat dalam sejarah bagaimana dahsyatnya godaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diajak berzina oleh seorang istri pejabat negeri waktu itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan dia dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan peristiwa ini dalam Al-Quran. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Quran Surat Yusuf ayat 24. Apa sebabnya? Sesungguhnya dia Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Quran Surat Yusuf ayat 24. Yang kedelapan, ia akan senantiasa dalam kebaikan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan oleh Ja'far bin Hayyan dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, senantiasa seorang hamba itu berada dalam kebaikan jika berkata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menghindari hal yang dapat merusak keikhlasan itu. Sebab ada beberapa hal yang merusak keikhlasan seorang, di antaranya adalah sifat marah. Marah merupakan percikan api neraka. Ketika seseorang marah, berarti dirinya sedang berpihak kepada syaitan yang terkutuk. Kemudian sifat riya. Hakikat riya adalah keinginan suatu hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan sampingan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Riya jali merupakan perbuatan riya yang dapat membangkitkan seseorang untuk beramal dan larut dalam sikap riya. Riya khofi merupakan yang mengantarkan pada perasaan bangga dan senang. Seandainya tanpa diikuti ketertarikan hati agar dipandang masyarakat, niscaya rasa senang tersebut tidak muncul. Kemudian sifat ujub, yaitu merasa bangga. Ujub ini akan muncul karena anggapan seseorang yang merasa bahwa ia telah mencapai titik kesempurnaan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun amal kebaikan. Jika hal tersebut ditambah dengan anggapan bahwa ia berhak atas pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti rasa ujub itu muncul karena perasaan membangga-banggakan amal yang telah dilakukannya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 keistimewaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.